Alright guys, welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini ya. Di kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai kewaspadaan kita teman-teman. Waspada, akses ke kripto semakin dibatasi teman-teman. Ini padahal sudah kita mulai masuk ini ke masa-masa bull teman-teman. Kemudian tidak hanya itu yang akan kita bahas kali ini teman-teman, tetapi ini juga kita bahas mengenai Davos 2023 yang kaitannya dengan regulatory definition for crypto digital asset. Kemudian ada Elon Musk ya, pandangan dia terhadap WEF. Kemudian update dari Ripple XRP case teman-teman. Dan terakhir itu adalah mengenai food for thought atau opini ya tentang pasar kripto ataupun kripto secara umumnya teman-teman. Dan yang pertama di sini kita coba lihat ya mengenai keadaan market secara umum ya teman-teman. Untuk Bitcoin ataupun kripto semuanya ya. Pada saat ini market cap untuk total semuanya itu masih di atas 1 triliun, 1,08 triliun teman-teman. Dan Bitcoin ini masih berada di atas 22.000, sustain dia 22.700-an, kemudian Ethereum 1.600. Ketika video ini dibuat ya, BNB masih di 300-an dolar, 302 dolar, kemudian XRP 0,4, Cardano 0,38, dan semoga dia segera menyusul ke 0,4 teman-teman. Oke, jadi untuk Bitcoin ini saya kira ya, pada saat ini kita sudah mulai melihat semacam energi yang positif, energi yang optimis di sini teman-teman. Tetapi saya ingin memperlihatkan kepada kalian sebuah polling ya yang dilakukan oleh Alessio Rastani yang merupakan salah satu analis yang saya follow di Twitter ataupun di YouTube teman-teman. Jadi di YouTube sekarang ini kan sudah bisa memposting pertanyaan ataupun membuat polling di sana teman-teman. Jadi kita tidak hanya bisa upload video saja di YouTube ini ternyata ya. Jadi dia memposting seperti ini, pollingnya dia ya. Apa pendapat kalian mengenai jump price atau harga yang kenaikan atau rally yang terjadi di Bitcoin beberapa waktu belakangan ini? Dan ternyata saya di sini mencoba iseng-iseng jawab ya. Ini adalah start untuk uptrend atau bull market. Dan ternyata hanya 26% dari subscribersnya dia atau followersnya dia di sana di YouTube itu yang menjawab ini. Dan sisanya teman-teman 40%-nya bear trap, kemudian yang 35%-nya itu bear market rally, yang artinya kemungkinan akan naik, tetapi sampai akhir tahun ini akan terjadi penurunan untuk harga Bitcoin. Yang artinya kalau saya rangkum ya, ini ada 75% teman-teman, orang yang merupakan followers Alessio Rastani, tetapi tidak yakin bull market akan terjadi. Dan analis yang saya follow kalau di luar itu ya salah satunya Alessio Rastani ya, meskipun banyak juga analis lain-lainnya, saya disarankan di kolom komentar. Tetapi kalau di dalam negeri teman-teman berbicara mengenai YouTube yang berbicara tentang kripto, saya di sini hanya follow kalau dalam negeri itu yang betul-betul saya intens ya, karena saya belajar dari mereka. Salah satunya adalah Isanagas. Isanagas itu bahkan dikasih kita buku ataupun disuruh kita belajar lah oleh dia itu. Dia menyemangati followers ataupun subscribersnya dia itu untuk belajar, menemukan cara teknis belajar ataupun trading secara mandiri tersebut teman-teman. Jadi sangat bagus sekali dia mengakomodasi para followersnya dia untuk tetap belajar teman-teman. Akhirnya tidak hanya sekedar nunggu-nunggu sinyal ataupun nunggu-nunggu kode, oh beli ini, seperti itu. Dan bagus sekali Isanagas di sana. Kemudian yang satunya lagi itu untuk berita, kemudian fundamental segala macam itu ada di Om Rio Gunawan ya, itu bagus sekali. Jadi kalau di dalam negeri itu ada dua, kemudian kalau yang luar itu saya follow ini salah satunya Alessio Rastani teman-teman. Kemudian untuk yang berikutnya di sini ada dari Wellchart. Wellchart di sini juga bikin polling ya, dan di sini saya juga jawab ini mengenai ATH Bitcoin itu 2025, dan ternyata jawabannya adalah 33,4% itu yakin di 2025. Kemudian tipis sekali perbedaannya, ada juga yang jawab di sini 33,2% di 2024. Nah, seperti apa teman-teman melihat bull runs atau ATH Bitcoin ini akan terjadi? Apakah kalian juga yakin di 2024 atau di 2025? Coba kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Karena kalau kita lihat sekarang ini posisi kita di sini teman-teman, kalau kita lihat ya, ini dari Psychology of Market Cycle, ini dari Wall Street ya. Ini sebenarnya sudah dikasih pelajaran saya oleh teman saya dulu di tahun 2018 ya mengenai Psychology of Market Cycle ini teman-teman. Dan ini sudah kita pelajari. Betul-betul ini masalah mental teman-teman. Mental, kemudian kesabaran, patient, dan strong. Atau kita bilang endurance lah, daya tahan lah, seperti itu ya. Jadi sekarang ini kita sudah berada di fase disbelief ya. Kalau kita lihat banyak kejadian seperti ini ya teman-teman. Atau malah kita mungkin masih berada di anger di sini. Karena setelah fase disbelief ini teman-teman, itu terjadi ini.
hope recovery is possible. Jadi ketika harapan ini muncul, disinilah mulai muncul nanti itu pergerakan naik ke optimism. Dan retail itu paling banyak itu di fase-fase belief ini teman-teman. Sehingga dia hanya kemungkinan mendapatkan profit ya sekitar berapa kali lipat lah kalau dari sini. Kemudian thrill, puncaknya itu ada di euphoria. Kemudian setelah itu complacency, anxiety, denial. Denial ini artinya kita nggak percaya ini terjadi dan kemudian orang panik, jual, lepas di sini dan akhirnya rugi. Nah, disinilah para hodlers ya atau holders itu berada di wilayah ini teman-teman. Di sini mereka mulai banyak sekali agresif mengakumulasi di sini teman-teman. Terus mereka mengakumulasi di area-area ini dan ketika mulai berjalan di fase disbelief ini, ya mereka santai-santai relax seperti itu teman-teman. Jadi apakah kita sudah masuk ke fase disbelief di sini? Coba kalian tulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian, kita bisa discuss di sana. Oke, kemudian sekarang ini kita masuk ke inti pembicaraan kita mengenai Binance yang di-ban oleh Swift ya. Binance ini Swift Banking Partner set to ban USD transfer below 100k. Hanya orang kaya yang bisa melakukan ini teman-teman, karena sekarang ini di bawah 100.000 dolar itu nggak bisa kita transfer melalui jaringan Swift teman-teman. Dan saya langsung ke websitenya Binance di sini. Di sini ya, pertanyaan yang sering ditanyakan, saluran transfer bank Swift ditangguhkan untuk negara-negara tertentu dan diperbarui per 4 Januari 2023 teman-teman. Jadi saat ini ya untuk saluran penyetoran ataupun penarikan bank US di Swift itu tidak mendukung sejumlah negara teman-teman. Dan di sini ternyata Indonesia termasuk teman-teman, termasuk yang tidak support ini. Kemudian bagi negara yang tidak ada di dalam daftar di atas, saluran USD Swift akan tetap dapat digunakan teman-teman. Tetapi kalau kita di Indonesia ini ya, menurut saya kan kita seringnya ke Binance itu melalui koin ya. Kalau misalnya transfer dari Indodax atau dari toko kripto malah yang paling gampang karena dia relate langsung dengan Binance, teman-teman. Jadi, dampaknya ini adalah menakut-nakuti seperti itu, teman-teman. Padahal selama ini kan kita juga tidak tarik dolar gitu kan. Kita kalau yang di Indonesia ini kita berbicara ya. Padahal selama ini kan kita tariknya itu ke dalam rupiah atau IDR ya, melalui Indodax ataupun toko kripto ataupun peluang ataupun exchange yang lainnya, teman-teman. Tetapi yang menjadi concerns di sini adalah karena ini mereka semakin eksklusif di sini teman-teman dan sweep payment ini access cut to crypto exchange. Jadi seolah-olah dia ini sudah mulai membatasi aktivitas orang-orang untuk masuk ke kripto teman-teman. Dan di sini sudah saya highlight di sini teman-teman ya mengenai concern saya ya. Selain dari ini sudah ada ini untuk Binance ya. Binance itu memberitahu nih kepada orang-orang yang invest di Binance ataupun trading di Binance ya, sudah ada pemberitahuan dari mereka. Kemudian teman-teman, inilah yang menjadi concern saya, growing concerns about limiting access to crypto. Ini meningkat sekali ini concerns mengenai hal ini teman-teman, karena seolah-olah orang biasa, rakyat biasa, retail terutama di sini seolah-olah dilarang untuk masuk ke kripto. Jadi akses untuk kripto itu hanya orang-orang rich saja teman-teman dengan dana 100.000 dolar. Itu kan kalau kita kalikan di Indonesia itu sekitar 1,5 miliar teman-teman. Dengan USD 15.000 per 1 dolar kan seperti itu. Tetapi inilah yang menarik di sini teman-teman. Karena sekarang ini European Central Bank ya atau ECB itu sedang mencoba untuk menjalankan project CBDC mereka teman-teman. Jadi sudah bukan fiat lagi yang akan kita gunakan nanti sepertinya. Karena begitu CBDC mereka jalan ini, para central banks ini teman-teman, kita akan dipaksa menggunakan CBDC-nya mereka untuk bertransaksi di exchange tersebut. Dan tampaknya kalau begini teman-teman, fiat itu mulai akan dikurangi, jadi cetakan uang kertas itu mulai akan dikurangi, orang-orang akan bertransaksi dengan CBDC teman-teman. Jadi sisi negatifnya di sini adalah kita akan lihat ya untuk short terms, hal ini akan menyebabkan fear ataupun menyebabkan ketidakjelasan ya mengenai negara-negara ataupun exchange yang dilarang ya ataupun berdampak atas Swift ban ini teman-teman. Jadi tidak hanya exchange Binance yang kena, tetapi ini juga akan berdampak terhadap exchange yang lainnya, terutama yang berkaitan dengan Swift transfer tersebut teman-teman. Hanya saja kalau kita di kripto kan ya kita langsung aja transfer dalam bentuk koin kripto XRP, kita transfer Cardano, kita transfer seperti itu kan, gampang sekali. Cuman kalau orang-orang yang dari uang dolar itu ingin langsung trading, ya itu yang susah tadi, karena di-ban oleh Swift tadi.
Tetapi sisi positifnya teman-teman, untuk jangka lama, itu sepertinya penggunaan fiat itu akan mulai berkurang, uang kertas itu mulai kurang dicetak, tetapi orang akan mulai belanja sana-sini, transfer sana-sini menggunakan CBDC teman-teman. And this is good for blockchain technology. Kemudian teman-teman kita berbicara mengenai Davos di sini ya. Davos 2023, New Regulatory Definition Needed for Digital Asset. Saya setuju di sini ya, harus ada regulasi-regulasi yang jelas untuk berinvestasi di kripto agar kita punya kejelasan ini, nggak dikejar-kejar, diuber-uber oleh SEC teman-teman. Kemudian di sini ada satu yang menarik teman-teman yang ingin saya sampaikan mengenai pandangan Elon Musk terhadap orang-orang di WEF ini teman-teman. Jadi Elon Musk ini menilai ya bahwa WEF itu adalah unelected world government that people never ask for and don't want. Jadi dia frankly speaking aja di sini ya, dia bilang WEF ya, World Economic Forum itu semacam pemerintahan dunia yang orang-orang itu tidak pernah minta kehadirannya, bahkan tidak inginkan kehadiran mereka. Jadi seolah-olah dia ingin mengkontraskan teman-teman, selama ini kecurigaan orang-orang bahwa isinya orang-orang di WEF itu kan orang-orang kaya lintas negara yang berkumpul di Davos, dan itu dilakukan rutin ya teman-teman. Jadi hanya orang-orang super rich yang ada di sana dan beberapa perwakilan dari negara-negara seperti itu. Dan orang-orang ini kan diundang teman-teman. Jadi sepertinya si Elon Musk ini mungkin diundang tapi dia tidak mau hadir ya mungkin di sana. Kemudian dia bikin komentar seperti ini. Tetapi apapun itu teman-teman, kita sudah seharusnya tahu bahwa memang ada pengusaha-pengusaha atau orang-orang kaya yang jangkauannya itu bahkan melebihi negara. Karena mereka punya persatuan. Jadi eksklusif mereka ini. Cocoklah yang dikatakan oleh si Elon Musk. Hanya saja, kalau kita lihat dari sisi negatif saja ya, memang mereka ini sangat eksklusif dan mementingkan golongan mereka saja ya, orang-orang kaya ini. Tetapi kalau kita lihat dampaknya terhadap global juga ya, mereka ini juga ambil peran di sana teman-teman. Dan seperti yang terjadi di kripto ataupun Ripple ya di sini. Jadi mengenai WEF yang terjadi di Davos itu terlepas dari sentimen negatifnya Elon Musk teman-teman. Menurut saya apa yang mereka bicarakan di sini itu sangat positif ya, terutama bagaimana mereka akhirnya nanti akan menekan ya ke negara-negara ataupun pembuat-pembuat regulasi supaya ini jelas nih. Jadi sisi positif dari pertemuan mereka di Davos ini adalah memberi sinyal ya kepada para pembuat regulasi, terutama di sini Amerika ataupun negara-negara Eropa, supaya ini investor mendapat kejelasan ya, seperti itu teman-teman. Kemudian sekarang ini kita beralih ke Ripple CTO Wei Jin upcoming ruling in SEC lawsuit says XRP fits the definition of commodity. Jadi menurut CTO-nya Ripple ya, David Schwartz mengatakan bahwa definisi untuk XRP ini sudah sesuai dengan standar-standar ataupun kriteria sebuah komoditas, teman-teman. Jadi menurut dia di sini apa yang dituduhkan oleh SEC ya, bahwa XRP token dari perusahaan Ripple ini merupakan sekuritas, itu salah. Kalau seandainya XRP ini sekuritas, maka Bitcoin, Ethereum, ataupun altcoin lainnya juga disebut sekuritas. Ripple bertahan dia atau defensif dia terhadap token XRP-nya karena dia yakin bahwa token XRP yang diperjualbelikan di exchange sekarang ini itu bisa ditransfer ke sana kemari dan itu hanya bisa dilakukan oleh sesuatu yang kita sebut komoditas. Nah, bagaimana dengan Bitcoin? Bagaimana dengan Ethereum? Kan sama juga, bisa ditransfer, bisa dikirim ke sana kemari. Jadi untuk settlement ini teman-teman, kita tinggal tunggu saja jam tayangnya kapan mereka selesai dengan SEC ini. Dan seperti di video saya yang sebelumnya, Brett Garlinghouse itu sudah menyatakan pertengahan tahun ini kemungkinan besar ada settlement antara XRP versus SEC teman-teman. Kemudian terakhir di sini teman-teman, food for thoughts, opini ya mengenai kripto. Ini saya ambil dari CoinDesk ya, dan ini authornya itu adalah Lee Raniers ya teman-teman. Dia ini adalah seorang anti kripto, 6 tahun anti kripto, bahkan dia sudah mempelajari seluk-beluk tentang kripto, dan ternyata sekarang ini it turns to a pro crypto. Jadi si Lee Raniers ini ya, pro crypto sekarang. Now I know the cryptocurrency industry is here to stay. Sekarang saya tahu bahwa industri kripto ini akan terus berkembang. Dan semua itu berasal dari riset-risetnya dia mengenai cryptocurrency dan bagaimana perkembangan-perkembangan kripto. Hanya saja saya di sini mungkin kayak curhat ya teman-teman.
Ini dia pernah sebelumnya dia menulis ke Wall Street Journal ya. Dan dia meminta di sana supaya cryptocurrency itu di-ban, teman-teman. Jujur dia menyatakan hal ini. Tetapi lama-lama dia mulai mempelajari utility dari Bitcoin, teknologi blockchain di sini ya. Kemudian bagaimana ini bermanfaat untuk masyarakat, untuk kehidupan sosial. Dan dari situlah dia mulai meneliti lebih dalam lagi ya, atau mulai memahami lebih dalam lagi ya terhadap cryptocurrency ini. Kemudian dia juga di sini mengutip ya dari Goldman Sachs CEO David Solomon. Dia katakan blockchain ini merupakan teknologi yang sangat menjanjikan, dan tidak hanya Goldman Sachs CEO ya. Di sini juga ya, bulan kemarin BlackRock CEO Larry Fink ini mengatakan bahwa the next generation for market, the next generation for security will be tokenization of security. Jadi generasi berikutnya dari pasar ini ataupun generasi berikutnya dari keamanan itu adalah tokenization of security, teman-teman. Dan meskipun kita tahu ada kejadian FTX yang crash, teman-teman, tetapi itu kan aktor buruk, bukan teknologinya yang salah, teman-teman. So, untuk kedepannya, Bitcoin, crypto is here to stay. Jadi kita nggak usah ragu sebenarnya untuk teknologi blockchain ataupun pasar-pasar kripto tempat kita berinvestasi saat ini, teman-teman. Jadi kesimpulan saya kali ini adalah saya bisa salah ya ketika menyatakan bahwa bull run ini akan terus berlanjut atau bottom itu sudah ketemu, tetapi bisa jadi ada juga kemungkinan bear market rally, teman-teman. Untuk itu kalian tetap melakukan your own research ya, DYOR, and this is not financial advice. Ini adalah sharing saya dengan kalian, diskusi saya dengan teman-teman di sini mengenai investasi kita. Tetapi untuk long term, teman-teman, saya super bullish untuk Bitcoin, untuk altcoins, terutama XRP dan Cardano. Untuk long term, teman-teman. Tetapi untuk short term, anything happens, right? Anything happens. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini, teman-teman. Sekian video kali ini. Salam Black Cuan. Peace, my friend.